Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Oktaviani, NIM A221-19009 dari kelompok 7. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengaplikasikan konsep dan teori biologi kelautan dan wilayah pesisir. Kemudian, yaitu pengertian dan ruang lingkup wilayah pesisir. Nah, secara umum, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Menurut Supri Haryono dalam buku A. Syahrin tahun 2012, mendefinisikan kawasan wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir, di mana yang meliputi bagian daratan, bagian kering, maupun terendam air, di mana yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Kemudian yaitu batasan pendekatan wilayah pesisir. Yang pertama, pendekatan ekologis, di mana wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut, dan kawasan lautan masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi dan pencemaran. Dan yang kedua, pendekatan administrasi. Wilayah pesisir ini adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil garis pantai untuk provinsi atau sepertiganya untuk kabupaten kota. Dan yang terakhir, pendekatan perencanaan. Wilayah pesisir ini merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan isu-isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya potensi sumber daya wilayah pesisir. Jadi wilayah pesisir ini memiliki keberagaman biologi atau biodiversity. Jadi wilayah pesisir ini memiliki keberagaman biologi yang tinggi dan produktif, mengalahkan perairan lain seperti laut terbuka. Oleh karena itu, wilayah ini mendapat tekanan eksploitasi yang terus meningkat, seperti penangkapan ikan, pengumpulan bahan-bahan bangunan dan sumber daya mineral, di mana menjadi tempat permukiman dan sebagai tempat penampungan limbah. Secara ekologi, wilayah pesisir merupakan esotone mewakili transisi dari daratan ke pengaruh-pengaruh dari laut. Wilayah pesisir ini tidak mempunyai batasan mutlak dan bisa termasuk persyaratan analisis daerah hulu das. Lahan basah atau wetland, estuari, mangrove, padang lamun, cekungan perairan dangkal, lagon, pantai, coral reef, sampai mencapai batasan ratusan kilometer ke arah laut. Nah, selanjutnya karakteristik wilayah pesisir. Jadi beberapa ekosistem utama terdapat di wilayah pesisir mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang menyediakan barang seperti ikan, mineral, dan minyak bumi, dan jasa seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi dan masyarakat pesisir. Dan yang kedua, dicirikan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholder, di mana yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir, di mana sebagian besar dari Gross National Product atau GNP tergantung
pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, atau wisata pantai dan sejenisnya. Dan yang terakhir, biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk berurbanisasi. Dan yang terakhir, yaitu contoh kasus pada masyarakat wilayah pesisir terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Contoh kasusnya di mana yang terjadi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Desa ini salah satu desa yang termasuk ke dalam wilayah pesisir, di mana secara geografis Desa Tanjung Pasir ini memiliki letak strategis dikarenakan berbatasan langsung dengan kota Tangerang dan memiliki aksesibilitas yang baik dengan ibu kota DKI Jakarta, yang menjadi salah satu potensi untuk berkembang antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta, yang dapat menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan suatu wilayah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa ini terdiri dari panjang garis pantai 5 km, lahan potensi perikanan berdasarkan pemanfaatannya sebagian besar merupakan lahan pertambakan seluas 320 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, dan udang. Dengan adanya potensi tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, hal ini tidak sebanding pada potensi yang dimiliki oleh Desa Pesisir Tanjung Pasir. Dengan adanya potensi ini, cukup menjanjikan seharusnya diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Pasir terlihat pada keterampilan yang dimiliki. Keterampilan mereka biasanya hanya buruh tani dan nelayan. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pelestarian sumber daya tersebut, maka perlu ditumbuhkan kesadaran mereka tentang manfaat pelestarian sumber daya pesisir bagi kehidupan mereka. Sebagai salah satu upaya yang harus ditempuh, yaitu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian konsep dan teori biologi kelautan dan wilayah pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.